Baik, selanjutnya dampak dari perubahan iklim pada part kedua. Kenaikan muka air laut Teluk Jakarta. Ya, diperkirakan kenaikan rata-rata 8 mm per tahun. Ya, dari Detik Finance 2007 ya. Cukup udah lama sebenarnya data ini ya, tapi ini perkiraannya masih terus di tahun 2050 ya, kerugian-kerugian yang diakibatkan dari naiknya permukaan air laut sehingga daratan sama teluk di Jakarta itu hampir sama ya. Makanya di Jakarta itu sering terjadi banjir, apalagi di sana sungainya bermuara di Teluk Jakarta. Dari sungai di Bogor, kemudian sampai ke Bekasi, kemana-mana sampai bermuara di Pluit ya. Maka sering terjadi banjir. Potensi dampak perubahan iklim ya, temperatur suhu naik, peningkatan muka air laut, kemudian perubahan pola hujan ya, kapan musim kemarau, kapan musim penghujan sudah tidak menentu, tidak bisa diprediksi lagi dari hutan ya. Suara jangkrik itu juga tidak bisa memprediksikan kapan musim kemarau ya, kapan musim penghujan. Kalau dulu orang tua kita bisa memprediksi dari tiap-tiap musimnya ya. Dampak pada kesehatan, mewabahnya penyakit misalnya malaria, demam berdarah. Kemudian di pertanian, sektor pertanian, penurunan luas lahan dan produktivitas tanaman. Dari sektor kehutanan ya, perubahan tata guna dan fungsi hutan, sumber daya air ya, berkurangnya kuantitas dan kualitas air ya. Kita sangat susah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Ini sudah terjadi. Nggak musim kemarau atau nggak musim banjir, kita air saja dari air pump untuk air bersih ya. Kalau dari air bor sudah tidak bersih, terkadang tercemar. Kemudian susah ya, dalam. Kemudian untuk air minum saja kita sudah mulai beli ya. Kalau dulu cukup air bukit saja. Dan kemudian kita masak. Kemudian kita minum dan itu sehat. Nah, kawasan pesisir ya, kawasan pesisir tenggelam karena abrasi dan lain-lain ya, berubah fungsi menjadi laut ya, karena air laut juga semakin naik. Pantai juga banyak yang sudah mengikis ya. Kemudian spesies dan kawasan alami sudah berubah ya, kepunahan spesies ya, karena habitatnya sudah terganggu, ekosistemnya terganggu ya, seperti orangutan Kalimantan sudah sedikit, burung enggang di Kalimantan, ikan-ikan silu juga susah, nyari ikan baung juga susah ya, karena sudah mulai terganggu habitatnya. Dampak perubahan iklim ya, ini diprediksikan ya, setiap tahun akan selalu menaik temperatur global ya, perubahan temperatur global relatif terhadap kondisi sebelum industri ini dari 0 derajat sampai 5 derajat. Nah, ini pangan ya, jatuhnya hasil panen ya, di banyak negara maju sudah mulai menurun ya, dari sektor pangan gagal panen. Kemudian suhu semakin naik ya di air ya, meningkatnya muka air laut mengancam kota-kota besar tenggelam, ekosistem ya, terumbu karang, kerusakan terumbu karang ya, ini bisa mengakibatkan kepunahan jumlah spesies. Kondisi cuaca dan yang semakin ekstrim ya, mengakibatkan meningkatnya intensitas badai, kebakaran hutan, kekeringan, banjir, gelombang panas. Risiko dari perubahan besar yang bersifat mendadak ini juga suatu waktu akan terjadi. Nah, perusakan lapisan ozon di sini saya jelaskan adanya pelepasan bahan CPC ke udara, kaleng, penyemprotan aerosol, kemudian lemari es, alat penyejuk ruangan, karet busa. Dengan berlubangnya lapisan ozon, radiasi ultraviolet dari matahari mencapai permukaan bumi mengakibatkan penyakit kanker kulit, penyakit mata, katarak, penurunan kelembapan tubuh, kerusakan bentuk-bentuk kehidupan dalam laut, tanaman di darat juga rusak ya. Terjadinya hujan asam. Hujan asam sendiri adalah segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6 yang bersifat basa karena karbon dioksida di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai
hujan asam ya, asam lemah, asamnya lemah. Nah, ini contohnya ya, terjadi prosesnya CO2, HO2, kemudian H2O, kemudian asam karbonat, kemudian menjadi hujan. Nah, ini jatuh mengenai tanah menjadi asam, kemudian tanaman layu dan mati, kemudian terganggu ya ekosistem tumbuh-tumbuhan itu, kemudian dimakan oleh binatang, binatangnya kena penyakit. Kemudian kita mau makan binatang, binatangnya juga banyak mati, akhirnya kelaparan. Ya, banyak sekali ya. Deforestasi terjadi, penebangan hutan dan pembakaran hutan, terjadinya pendangkalan laut, kemudian sungai, kualitas tanah menurun, menjadi tidak subur ya, unsur pH-nya semakin tinggi ya. Kemudian ketersediaan air di tanah menjadi kurang ya, secara kualitas maupun kuantitas. Keanekaragaman hayati, tumbuhan dan hewan, obat-obatan punah, banyak ya, banyak yang punah. Habitat dari spesies tertentu, penggunaan pestisida dan herbisida, penebangan hutan, pembakaran hutan ini terjadi setiap tahunnya. Akumulasi dari B3, bahan beracun, ya, limbah industri pabrik kimia dibuang ke sungai, ke laut ya. Pestisida, penggunaan herbisida, fosfat untuk deterjen, banyak jenis jenis plastik ya yang dimanfaatkan. Jadi ini juga mengakibatkan bahan beracun. Nah, dunia diperkirakan pada tahun 2050 jika tidak ada tindakan yang dilakukan untuk mengurangi gas rumah kaca, apa yang akan terjadi? Di situ resor ski di pegunungan alpin ditutup karena kekurangan salju. Kemudian pantai di Mediterania akan hilang ya dengan meningkatnya permukaan air laut. Kemudian gurun Sahara bergerak dari Mediterania ke arah selatan Spanyol dan Sisilia. Kekurangan air di Timur Tengah, hilangnya delta ya, bendungan di Sungai Nil itu. Kemudian sepertiga bagian Bangladesh terancam karena cuaca ekstrim, hilangnya kepulauan Maldives ya, udah hilang sekarang ya, udah tidak nampak lagi di globe. Hutan-hutan di Kanada, Rusia, Amazon rusak akibat panas dan kekeringan. Pencairan es di kutub Arktik ya, punahnya spesies beruang kutub ini terancam ya, semakin mengurang jumlahnya. Pelelehan es disertai tanah longsor, rusaknya fondasi pipa, saluran minyak, rumah, dan jalan. Ancaman topan badai di Florida setiap tahunnya, dan bagian selatan Amerika, perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Akibat ulah manusia ya, penyebab masalah dari perubahan iklim ya, dari sumbernya dari panel antar pemerintah IPCC 2.500 ilmuwan menyimpulkan bahwa semuanya itu akibat dari ulah manusia. Karena eksplorasi yang berlebihan mengakibatkan rusaknya bumi. Demikian ya, terima kasih. Pesan saya, mari bersama-sama kita selamatkan planet bumi untuk kita dan anak cucu kita. Sekian.